Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama saya lagi, Samrin di Karisma Channel tentunya. Dan kali ini bro, kita mau kasih rekomendasi untuk laptop gaming di budget 10-11 jutaan beserta kompetitor-kompetitornya. Karena kita akan review sebuah laptop gaming rilisan terbaru punyanya HP, yaitu seri Victus 15 dengan tipe FA0116TE yang harganya dibangun di angka Rp10.799.000. Nah, dari tipe ini, dia itu memiliki keunggulan. Misalkan teman-teman beli, dalam laptop ini sudah menggunakan prosesor Intel Gen 12, terus dia pakai VGA GTX 165043 dan juga pakai penyimpanan NVMe generasi keempat. Jadi keuntungannya adalah kalian akan mendapatkan semua komponen terbaru dari prosesor dan juga dari penyimpanannya yang benar-benar cepat sekali. Tapi sebenarnya kalau kita compare dengan merek yang lain, di harga sekian itu juga memiliki beberapa lawan yang menurut saya itu cukup sengit bro kalau kita bandingkan. Contohnya gini, yang pertama kita akan melihat di versi Diabet Gaming 3 yang tipenya adalah Diabet Gaming 3 15ACH6 36D yang harganya itu dibangun di angka Rp11.300.000. Dia itu kurang lebih speknya sama tapi masih pakai komponen yang lama. Terus kita juga akan menemukan di merek yang kedua ada merek Asus yang tipenya adalah Asus TUF FX506LHP yang harganya dibangun di angka Rp11.400.000. Terus yang terakhir, teman-teman juga akan menemukan bro, ini adalah laptop gaming yang paling murah punyanya MSI yang dibangun di angka 9,6 jutaan. Nah, dari ketiga buah kompetitor tadi, keunggulan dari versi HP ini memang komponennya baru-baru, tapi itu juga tergantung choice teman-teman. Karena di masing-masing produk, saya yakin juga itu memiliki kekurangan dan juga kelebihan masing-masing, terutama dari segi performa dan juga tingkat kenyamanan pemakaiannya. Jadi jangan sampai kita menjudge, oh produk ini jelek, belum tentu. Mungkin orang lain akan melihat, oh produk itu bagus karena sesuai sama kebutuhan dan selera mereka masing-masing. Tapi intinya, saya di sini juga akan membandingkan nantinya antara performa si Victus yang rilis pakai GTX ini yang akan saya compare dengan versi Victus yang menggunakan VGA RTX 3050. Dan kira-kira kalau kita gunakan untuk kebutuhannya berat terutama gaming, itu sebenarnya lebih performa sih bro kalau kita lihat secara angka aktualnya. Karena kalau kita lihat selisih harganya itu juga sangat jomplang sekali. Pertama-tama pas kita review seri Victus yang pakai RTX, dia itu di angka 14 sampai 15 juta. Tapi makin kesini harganya sekarang turun bro, cuma di angka 13,8 juta. Nah, kalau kita lihat secara selisih harganya antara Victus RTX dengan Victus GTX itu juga lumayan, dia 2 juta lebih. Tapi kalau kita ngomong soal performa itu memang selisihnya agak jauh. Contohnya gini, sederhananya kalau misalkan kalian ingin menggunakan laptop gaming ini untuk kebutuhan gaming AAA, contohnya pakai RDR2, minimal itu harus menggunakan VGA RTX bro, biar nanti settingan kalian bisa mentok kanan terus mainnya itu benar-benar smooth sekali. Tapi kalau kalian ngejarnya untuk kebutuhan gaming yang memang tidak terlalu tidak terlalu mainstream, tidak terlalu setiap hari, terus juga kalian tidak memburu FPS yang tinggi, pakai GTX 1650 menurut saya ini udah cukup worth it untuk bisa menghandle kebutuhan kalian untuk bermain game dan juga untuk kebutuhan yang berat-berat seperti kebutuhan render, multitasking ataupun misalkan kalian buat kuliah, kalian butuh laptop untuk kerja pakai software seperti kayak software sipil kayak entah itu Lumion, kalian pakai software kayak AutoCAD dan juga kawan-kawannya. GTX 1650 ini udah cukup deh. Terus kalau kita ngomongin secara performan, mungkin akan saya kasih setelah kita ngasih spesifikasinya dulu biar teman-teman juga paham bahwa laptop ini kalau kita lihat dan kita telah lebih dalam, dia itu prosesornya juga udah kenceng bro. Dia pakai versi Core i5 12500H, RAM-nya 8GB, tentunya pakai DDR4 yang masih kita bisa expand hingga 32GB. Terus penyimpanannya laptop ini pakai NVMe generasi keempat yang speednya itu kenceng banget bro, di angka 6300 Mbps dengan kapasitas 512GB. Memang laptop ini kalau kita lihat secara penyimpanan cuma ada single storage. Jadi kalau ingin kita ganti kita harus nyopot SSD bawaan terus diganti dengan kapasitas yang gede. Tapi setidaknya kalau dia udah pakai SSD Gen 4, ini udah mulus banget untuk berbagai kegiatan multitasking kalian. Selanjutnya laptop ini juga udah menggunakan VGA GTX 6543 yang kalau dipakai seperti yang saya infokan tadi, dia udah cukupan di harga 11 jutaan. Terus laptop ini kalau kita lihat dari segi softwarenya, dia juga udah lengkap bro, karena dia udah dikasih Windows 11 plus Office 2021. Nah kalau untuk angka-angka aktual yang seperti saya bicarakan tadi, teman-teman bisa melihat di ulasan benchmark seperti ini kawan.
Nah, mungkin gini bro, kalau kalian setelah melihat data yang udah kita compare tadi antara Victus versi GT 1650 dan juga versi Victus yang pakai RTX 3050, secara performa VGA-nya memang kelihatan banget bedanya, bahwa versi RTX itu lebih better dibandingkan versi GTX series. Tapi yang lagi, kita harus melihat secara bijaksana, yang pertama dari budget dan juga kebutuhan teman-teman. Saran saya gini bro, kalau teman-teman beli laptop gaming yang RAM-nya cuma bawaan 8 GB, coba deh kalian upgrade RAM-nya jadi 16, itu akan lebih worth it untuk bisa menghandle semua aktivitas software kalian dan juga untuk cari hiburan seperti bermain game. Sebab di harga sekian juga menurut saya ini udah enak kok bro untuk bermain game dan juga untuk kebutuhan yang seperti saya gunakan setiap hari, pakai Adobe Premiere atau mungkin saya gunakan untuk gaming yang biasa pakai Valorant ataupun pakai gaming GTA 5 dan juga pakai gaming seperti pakai Far Cry 5. Itu udah cukup lumayan sekali. Memang kita tidak bisa mendapatkan versi yang mentok kanan dengan AAA yang FPS-nya tinggi. Setidaknya laptop ini udah cukup enak kok untuk berbagai kebutuhan. Misalkan teman-teman ingin istilahnya angka FPS-nya tinggi, ya otomatis kalian harus merelakan merokok budget lebih dalam supaya bisa mendapatkan performa yang lebih better dibandingkan versi ini. Tapi anyway, kalau kita ngomongin soal kenyamanan pengguna laptop ini, dia cukup lumayan bro. Dia kalau kita lihat spesifikasi layarnya, ini sama persis dengan versi RTX. Jadi dia itu layarnya 15,6 inch, terus resolusinya Full HD di angka 1920 x 1080. Secara refresh dia di angka 144 Hz, 9 milisekund untuk respon time-nya dan juga panel FPS. Dan jenis layarnya itu di anti glare bro, dengan kecerahan di angka 250 nit. Plus untuk akurasi layarnya dia menggunakan 45% NTSC. Jadi garis bawahnya adalah layar laptop ini sudah cukup enak. Cuman untuk akurasinya memang belum better, karena kalau kita lihat harganya ini udah cukup lumayan sekali. Kalau teman-teman ingin layar yang better, mungkin di harga sekian rekomendasi saya adalah di versi Ideapad Gaming 3 karena mic layar yang lebih oke dibandingkan versi Victus ini. Tapi kalau kita melihat lagi secara kenyamanan penggunaan, laptop ini secara penggunaannya itu terutama di panasnya bro ya. Yang saya rasakan yang gak nyaman itu cuma bagian atas keyboard. Dan ini jangan sampai salah, bahwa di bagian atas ini dia bukan speaker, tapi ini adalah sirkulasi pembuangan dan juga sirkulasi untuk nyedot udaranya. Jadi memang kalau ini laptop kita bongkar, dia itu memiliki dual fan yang memiliki single exhaust di bagian bawah layar, tapi dia pembuangannya itu langsung belakang bro, jadi nggak sampai ke atas layar gini. Dan kalau teman-teman melihat di bagian bawah seperti ini, dia itu untuk penyedotan udara dinginnya itu cukup gede banget. Mulai dari setengahnya ini semuanya sirkulasi udara juga enak. Terus misalkan kalian gunakan di malam hari ataupun kalian butuh ekstra kenyamanan, laptop ini fan-nya tidak bising seperti punyanya MSI. Dan satu kelebihan juga bro, yang jelas, laptop ini kalau kita lihat secara konektivitas dan juga I/O port, dia lengkap. Ini kalau kita lihat secara data, laptop ini kan dia memiliki colokan USB tipe C. Dia itu tidak ada tertulis secara tipe C-nya itu Thunderbolt. Tapi pas kita coba, untuk colokan tipe C-nya itu dia bisa transfer data memang sampai 5 GB per second. Dan dia juga bisa untuk DisplayPort. Saya nggak berani bilang bahwa laptop ini colokan tipe C-nya Thunderbolt. Tapi kalau teman-teman sering menggunakan dua layar, kalian bisa banget loh memanfaatkan laptop ini. Yang satu colok HDMI, yang satunya bisa dicolokkan lewat colokan tipe C ini. Jadi itu udah cukup nyaman lah di harga sekian. Terus juga laptop ini kalau kita lihat secara konektivitas, dia juga dilengkapi sama Wi-Fi 6 dan cukup Bluetooth 5.3. Kameranya menurut saya standar. Jadi untuk kebutuhan gaming di harga sekian, ini best choice lah di awal tahun 2023. Ya sudah, mungkin cukup sekian. Terima kasih yang bisa infokan sama kalian. Tetap bisa dukung kami dengan cara subscribe supaya kami lebih semangat ngasih info yang memang berbeda. Terus dari sudut pandang, yang pertama itu dari segi penjual dan yang kedua dari segi pemakainya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke.